Di era transformasi digital, kris bukan sekedar teknologi pembayaran, melainkan sebuah revolusi yang membuka pintu kesempatan bagi setiap individu. Kris mengubah mimpi menjadi kenyataan dengan membangun ekosistem ekonomi yang adil, merata, dan berkelanjutan. Setiap transaksi adalah langkah nyata menuju pemberdayaan ekonomi, di mana teknologi tidak sekedar menghadirkan kemudahan, tetapi juga kesetaraan. Menurut Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, pada tahun 2023, Indonesia mengukir sejarah digital yang menakjubkan. Sustainable Development Goals membentuk arsitektur pembangunan berkelanjutan yang komprehensif dengan 4 poin kunci, yaitu tanpa kemiskinan, pekerjaan layak, dan pertumbuhan ekonomi, industri, inovasi, dan infrastruktur, serta berkurangnya kesenjangan. Di Indonesia, pencapaian SDGs sangat relevan, mengingat tantangan yang dihadapi negara ini seperti tingginya angka kemiskinan, ketimpangan ekonomi, dan kebutuhan untuk meningkatkan akses layanan dasar. Pada tahun 2022, angka kemiskinan di Indonesia mencapai 9,54%, menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang membutuhkan dukungan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Ekonomi digital, keuangan, pendidikan, dan informasi, serta membantu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup. KRIS berkontribusi signifikan terhadap pencapaian SDGs melalui beberapa aspek yang didukung oleh data dan fakta. Pada tahun 2016, peredaran e-money mencapai 683,2 juta kali digunakan dengan total transaksi. KRIS juga berperan dalam efisiensi transaksi dengan mengurangi biaya dan waktu yang diperlukan untuk melakukan pembayaran. KRIS mendorong pembayaran ekonomi dengan memberikan akses pembayaran digital yang lebih mudah. Hal ini memungkinkan UMKM untuk bersaing di pasar digital dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal. Sistem ini juga mendukung pencapaian SDGs, khususnya poin ke-8 tentang pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, dengan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan. Pengimplementasi. Selain itu, literasi digital masyarakat juga menjadi kendala dalam implementasi KRIS. Survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia pada tahun 2023 menunjukkan bahwa hanya sekitar 35% pengguna internet yang memiliki pemahaman yang baik tentang keamanan digital. Pada Agustus 2024,
Pemerintah meluncurkan kampanye KRIS Aman melalui media sosial, televisi, dan radio yang berhasil menjangkau lebih dari 1 juta orang. Keamanan dan privasi data menjadi perhatian utama, terutama dengan meningkatnya kasus kebocoran data dan penipuan online. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi menunjukkan komitmen pemerintah terhadap isu ini. Namun, tantangan seperti regulasi dan kebijakan yang belum harmonis yang dapat menghambat pengembangan ekosistem KRIS. KRIS dapat lebih efektif dalam meningkatkan inklusi keuangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia. Sejumlah langkah strategis perlu diambil, termasuk penguatan regulasi dan aturan hukum yang relevan. Pertama, pengembangan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi sangat krusial. Sekitar 23% populasi Indonesia belum memiliki akses internet, menciptakan kesenjangan dalam adopsi teknologi keuangan digital, terutama di daerah terpencil. Diperlukan investasi sekitar 10 triliun untuk pengembangan jaringan internet selama 5 tahun dan pembangunan 1.000 titik akses internet gratis di pedesaan dan perkotaan. Selanjutnya, program edukasi dan pelatihan masyarakat tentang penggunaan KRIS perlu diperkuat. Survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia 2023 menunjukkan hanya 35% pengguna internet yang memahami keamanan digital, sehingga meningkatkan literasi 2 tahun ke depan. Selain itu, mengadakan 100 acara edukasi digital di 10 kota besar di Indonesia juga penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang penggunaan KRIS secara aman dan efektif. Terakhir, pemerintah perlu mengeluarkan regulasi yang mendukung inklusi, keuangan, dan ekonomi digital. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang memberikan dasar hukum bagi pengawasan dan pengaturan sektor jasa keuangan termasuk teknologi keuangan. Pemerintah juga dapat memberikan bantuan langsung tunai sebesar 1,2 juta bagi 100.000 UMKM yang mengadopsi sistem pembayaran digital dalam 1 tahun. Pengembangan program kredit mikro yang dapat diakses oleh 500.000 UMKM. Saat ini kita menghadapi era ekonomi digital yang semakin berkembang. Untuk turut serta memajukan perekonomian di Indonesia, kita perlu memanfaatkan teknologi dengan bijak. Salah satunya melalui penggunaan KRIS. KRIS adalah sistem pembayaran digital yang memudahkan transaksi secara cepat, mudah, dan aman. Bagi pelaku usaha, KRIS dapat memperluas jangkauan pembeli dan meningkatkan efisiensi. Bagi konsumen, dapat memudahkan pembayaran tanpa perlu menggunakan uang tunai. Dengan mengimplementasikan KRIS di kegiatan ekonomi sehari-hari, mari kita lakukan langkah konkret untuk memanfaatkan teknologi ini demi kemajuan bersama. Jangan ragu untuk implementasikan KRIS dalam aktivitas ekonomi sehari-hari Anda. Bersama-sama, kita wujudkan ekonomi digital yang lebih maju dan berkelanjutan. Ayo majukan Indonesia dengan KRIS. Thank you.